Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala talabul ilmi rabbi syrli wa yassir amri wa hudatan lisan yafqahu qawli. Rabbi jinni ilman warzuqni fahman la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Wa qala kitabul karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita semuanya memanjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Beliau telah memberikan kita beri-beri kenikmatan kepada kita, entah itu nikmat sehat walafiat dan panjang umur. Jadi kita patut mensyukurinya, karena saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, kita bisa bertatap muka lagi walaupun lewat medsos, itu atas izin Allah, atas kehendak Allah. Jadi kita harus mensyukurinya, masih kita bisa merasakan nikmatnya melihat, nikmatnya mendengar, nikmatnya penciuman, dan nikmatnya kita bisa berbicara, dan nikmatnya kita bisa memegang, dan kita bisa merasakan nikmatnya berjalan atau melangkah. Jadi kita itu harus patut mensyukurinya. Cuma yang patut kita syukuri diantaranya itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur. Yang alhamdulillah dengan nikmat 4 tersebut, saya dan saudara-saudaraku bisa lagi bertatap muka di sini gitu ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, kembali lagi dengan saya santri PSS Banten. Salam hormat saya kepada Guru Besar Muhammad Karya, dan salam hormat saya kepada para guru agama yang lainnya. Tidak akan sebutkan satu persatu karena udah saya sebutkan di channel yang pertama. Para master dan bahter dan para netizen dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air, jangan lupa subscribe atau klik itu supaya Anda tidak ketinggalan video saya dan video-video yang lainnya antara yang saya tampilkan atau yang saya bahas. Salam serta salam semoga tetap tercerah dan terlimpahkan kepada manusia yang paling terpilih, manusia yang paling mulia, manusia yang paling terhormat, manusia yang paling baik, yaitu manusia yang mudah mendobrak kekafiran, kemusyrikan, kezaliman, kemunafikan, yaitu baginda dalam kita Habibah wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari alam gelap gulita menuju alam terang-nerang, darinya tidak tahu menjadi tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, yang harus kita laksanakan dan yang harus kita tinggalkan. Salam juga tidak lupa juga pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para syuhada, para shodiqin, para sholihin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya, dan ketika kita di akhir nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang Allah muliakan dan yang saya hormati, insyaallah di sini saya akan menjelaskan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Untuk apa sih tujuannya gitu ya. Tujuannya untuk apa sih? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin manusia itu
pasti ada tujuannya gitu ya, nggak sembarangan menciptakan aja gitu, tapi ada tujuannya sih apa gitu. Contohnya kita itu menciptakan apa ya, menciptakan pacul itu gunanya untuk apa ya, untuk mencangkul gitu ya. Nah, sama Allah pun itu menciptakan jin dan manusia itu untuk apa gitu. Kenapa? Untuk sholat. Ya, itu juga termasuk. Untuk apa? Untuk mengaji. Ya, itu juga salah satunya. Jadi gini, saudara yang dalam itu Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya menciptakan jin dan manusia itu yaitu untuk beribadah gitu. Apa sih yang namanya ibadah? Mengabdi gitu. Kalau dijelaskan dalam Al-Qur'an juga kan, wa khalaqtu jinna wal insan illa ya'budun gitu. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk ibadah, terkecuali untuk mengabdi gitu. Jadi Allah menciptakan manusia itu ada tujuannya, itu untuk apa? Untuk beribadah. Apa sih salah satunya ibadah itu? Ya diantaranya sholat, mengaji, puasa gitu ya, ke tanah suci gitu. Itu salah satu ibadah gitu. Jadi ada tujuannya gitu, untuk mengabdi. Jadi semua kita harus abdikan kepada Allah gitu ya. Kan ketika kita salat pun kita itu sering membaca gini, inna sholati wa nusuki wal mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, pengorbananku, wal mahyaya, hidupku, wa mamatiku, dan matiku, lillahi, hanya untuk Allah rabbil alamin, yang menjadi Rabb semesta alam. Itu kan hidupku hanya untuk Allah, pengorbananku hanya untuk Allah, matiku hanya untuk Allah. Itulah. Jadi seluruh jiwa raga kita itu yaitu untuk mengabdi, abdikan kepada Allah, bukan diabdikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya gitu. Jangan, itu harus kepada Allah. Itu tujuannya untuk mengabdi. Jadi bukannya manusia aja, jin pun sama suruh mengabdi. Jin pun sama kayak manusia, ada yang Islam dan ada yang kafir gitu. Sama di golongan jin pun ada yang berdakwah juga gitu, sama kayak manusia, ada yang berdakwah juga, ada yang menyampaikan ayat-ayat Allah, ada yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, sama. Cuman kalau di hadis Rasulullah berbentuk jinnya itu ada 3. Yang pertama ada yang berbentuk manusia seperti kayak para wali berjubah, dan ada yang berbentuk kayak yang makai kerajaan seperti kerajaan Majapahit, kerajaan Singgasari, kerajaan Madangkara, berpakaian seperti itu. Dan yang kedua itu bentuknya ada yang seperti pocong, seperti kuntilanak, seperti tuyul, seperti genderuwo. Itulah bentuk yang kedua. Dan bentuk yang ketiga itu ada yang seperti para malaikat, itu punya sayap gitu. Jadi sama, jin pun punya berkeluarga gitu ya, sama dengan manusia, yaitu tujuannya itu untuk mengabdi, untuk ibadah kepada Allah gitu. Ya diantaranya seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu pun sama, untuk mengabdi kepada Allah. Jadi mengabdi kita itu harus nurut, disuruh apa kita sama Allah gitu. Yang ada di Al-Quran disuruh sholat, disuruh puasa gitu, disuruh zakat, disuruh berbuat baik, disuruh tolong menolong, terus saling mengayomi, membantu orang miskin, orang fakir, anak yatim, jompo. Itulah perintah dalam. Jadi kita harus ikuti kalau kita mau mengabdi kepada Allah gitu ya. Terus kenapa dari golongan jin dan manusia itu banyak yang masuk ke neraka jahanam? Kenapa? Karena dari golongan jin manusia itu mereka itu mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan yang kedua itu mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk
benarkan ayat-ayat Allah. Dan yang ketiga pun mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kan itu udah dijelaskan di surat Al-A'raf ya. Suratnya surat ke-7 ayatnya ke-179 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha ulaikal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Yang artinya sungguh akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka itu lebih sesat lagi tuh kan. Kenapa jin dan manusia itu kebanyakan masuk neraka jahanam? Yaitu ya tadi yang saya jelaskan, mereka mempunyai hati tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Terus apa sih ayat-ayat Allah? Yaitu adalah ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Kita harus dipahami, harus dikaji gitu ya, harus dikupas gitu. Kita harus pahami. Jadi di hadis Rasulullah SAW, Al-Quran itu ada 4 ya, bukan sekedar untuk dibaca saja gitu. Tapi yang pertama kita harus dibaca Arabnya, yang kedua harus tahu artinya, terjemahnya, yang ketiga harus dipahami, ditelaah, dikaji, dikupas gitu. Maknanya apa, tujuannya apa surat ini diturunkan gitu. Nah itu. Jadi kita itu harus punya hati itu untuk apa? Untuk memahami ayat-ayat Allah. Kita harus pahami yang ada di Al-Quran. Contohnya seperti surat Yasin. Tujuan surat Yasin itu kenapa diturunkan gitu. Itu untuk apa tujuannya gitu. Ya, tujuannya itu ya untuk meringankan ketika orang sakaratul maut. Kita harus membacakan surat Yasin untuk meringankan. Contohnya salah satunya itu. Jadi kalau punya hati itu, kita itu harus untuk apa tujuannya? Yaitu untuk memahami ayat-ayat Allah yang ada di Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai petunjuk, itu sebagai Al-Furqan, itu sebagai pembeda, dan juga sebagai asifa alias pengobatan apa? Pengobatan hati, yaitu Al-Quran gitu. Jadi kalau punya hati itu jangan cepat marah, jangan cepat tersinggung, jangan suudzon gitu ya. Jangan suka ngomongin orang lain. Punya hati itu harus untuk apa? Itu untuk memahami ayat-ayat Allah. Itulah yang paling utama. Ya, punya hati untuk berpikir gitu. Bagaimana caranya kita itu menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, yaitu ayat-ayat Allah. Untuk memahami ayat-ayat Allah, yaitu yang ada di dalam Al-Quran. Semuanya udah tertulis di Al-Quran dan hadis. Untuk apa kita itu diciptakan? Yaitu ibadah, untuk mengabdi. Ya, salah satunya itu punya hati itu harus dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Bahkan ayat-ayat kauniyah pun kita harus pahami. Apa sih ayat-ayat kauniyah? Itu seperti adanya bencana alam, bencana banjir gitu ya, bencana gempa, longsor, tsunami. Itulah ada ayat-ayat kauniyah. Kita harus pahami apakah itu faktor alam, apakah itu kesalahan manusia, apakah itu atas izin Allah. Nah, kita itu harus pikirkan kenapa bisa terjadi bencana alam di dunia ini. Saya ulang lagi, apakah karena faktor alam
Apakah karena kesalahan manusia? Apakah karena kehendak Allah? Kalau menurut saya itu atas kesalahan manusia. Contohnya, kenapa gunung-gunung itu menjadi longsor? Karena pohon-pohon yang besar ini banyak ditebang, makanya akan longsor. Itu kan karena faktor manusia. Kalau menurut saya kesalahan manusia gitu. Karena orang-orang di dunia itu banyak bermaksiat, banyak berbuat zalim, banyak berbuat jahat. Makanya Allah itu berikan pelajaran. Contohnya di zaman-zaman para dahulu juga, kenapa dikasih bencana gitu? Karena tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mengabdi kepada Allah gitu ya. Contohnya kisahnya Nabi Musa alaihissalam, kenapa dia dikasih ajab ditenggelamkan ke laut? Karena dia itu tidak suka gitu, tidak suka beribadah. Nah ya itu iya. Jadi punya hati itu untuk memahami ayat-ayat Allah dan untuk memahami ayat-ayat kauniyah. Kenapa bisa ada tsunami? Kita harus pikirkan kenapa bisa tsunami. Karena karena manusia itu banyak bermasalah. Lihat di pantai-pantai, banyak orang yang pacaran, banyak di hotel-hotel nginep bukan suami istri. Jadi wajar. Jadi wajar kalau Allah tegur. Kalau kita lihat di hadis qudsi gitu ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, laut itu menangis melihat orang-orang bermaksiat di pantai-pantai, menangis. Makanya Allah kasih pelajaran, makanya laut itu minta kepada Allah, wahai Allah, saya sedih melihat manusia banyak bermaksiat di pantai. Saya minta dalam 3 hari saya minta nyawanya gitu. Allah tidak diizinkan gitu. Mintanya itu 3 hari sekali gitu laut itu ya. Maka terjadi tsunami. Makanya tsunami itu bisa memilih-milih gitu. Ada yang kena dan ada yang enggak gitu ya. Nah itu atas kehendak Allah, kita harus pinter-pinter memahami. Itu adalah ayat kauniyah yang harus kita pahami gitu ya. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua itu untuk apa? Untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa sih tanda-tanda kekuasaan Allah? Ya diantaranya matahari, bulan, bintang itu adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pun ketika mau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan tanda-tanda kekuasaannya, itu melihat bintang gitu, melihat bulan, melihat matahari. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah gitu, ciptaannya Allah gitu. Nah sama saya juga di sini berbicara di sini itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Adanya saya itu tanda kekuasaan karena saya diciptakan itu oleh Allah gitu. Itu salah satu tanda-tanda. Jadi punya mata itu ya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling utama. Emang punya mata itu diciptakan untuk melihat, tapi ada tujuannya, yaitu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kita lihat pohon-pohon dari tadinya biji gitu ya, terus berkembang menjadi besar, menjadi tinggi. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala gitu, ada yang mengendalikan gitu. Ya kita lihat buah-buahan gitu ya, tadinya mentah menjadi matang gitu, tadinya hijau menjadi warna kuning. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah kepada orang-orang yang berpikir. Kalau orang-orang beriman, orang yang berpikir, dia itu memikirkannya. Oh kenapa ya pohon ini bisa jadi besar, pohon ini bisa menjadi tumbuh. Itu karena atas kehendak Allah gitu. Nah jadi punya mata itu ada tujuannya, yaitu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi? Itu adalah salah satu tanda-tanda kekuasaannya gitu. Allah menciptakan para malaikat gitu. Itu adalah salah satu tanda-tanda kebesarannya atau tanda-tanda kekuasaannya. Makanya mereka
manusia dan jin itu punya kan masuk neraka jahanamnya itu di situ, mempunyai hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah dan ayat-ayat kauniyah, dan mempunyai matanya itu tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah seperti adanya petir gitu ya. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah gitu ya. Adanya hujan, itulah tanda-tanda adanya Allah, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, yang ketiganya itu mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Emang Allah menciptakan telinga itu untuk apa? Untuk mendengar, tapi ada tujuannya, yaitu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa sih ayat-ayat Allah? Seperti kita harus mendengarkan orang yang mengaji, orang yang berdakwah, orang yang berceramah gitu ya. Orang yang mengajak dalam kebaikan, itulah tujuannya. Tujuan Allah menciptakan telinga itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, salah satu yang harus mendengarkan azan. Ketika azan berkumandang, kita itu harus dengarkan gitu. Kita hayati gitu ya. Bahwa kita itu merasa terpanggil gitu. Jangan ada azan main TikTok gitu. Jangan ada azan malah happy-happyan gitu. Tolong ketika kita bekerja pun berhenti, kita harus hargai gitu. Ada yang azan gitu. Itulah punya telinga itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, seperti mendengarkan azan, seperti mendengarkan ceramah. Tapi kebanyakan orang itu ketika dikasih tahu, ketika dikasih ceramah, ketika didakwain, itu enggak mau mendengar, seolah-olah dia itu tidak mendengar, padahal tujuannya punya telinga itu untuk mendengarkan ayat Allah, untuk mendengarkan ceramah, untuk mendengarkan dakwah, untuk mendengarkan pengajian-pengajian. Itulah tujuannya Allah ciptakan telinga, ada tujuannya semuanya gitu. Emang untuk mendengarkan, tapi kan tujuannya itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, ketika kita ada yang menyampaikan ayat-ayat Allah, apa hadis-hadis Rasulullah, apa hadis-hadis qudsi gitu, kita harus dengarkan, karena tujuannya itu untuk mendengarkan yang baik-baik, untuk mendengarkan yang bermanfaat gitu. Bukan sekedar mendengarkan yang enggak gitu. Boleh saja kita mendengarkan musik gitu, mendengarkan suara-suara lantunan apa gitu, tapi ada yang lebih utamanya itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah gitu. Nah, di ayat selanjutnya itu ulaika bahum adalu wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang sesat, bahkan mereka itu lebih sesat lagi. Kenapa manusia itu lebih sesat daripada hewan, lebih sesat daripada binatang? Nah, karena manusia itu dikasih akal pikiran, dikasih hati. Kalau hewan kan nggak dikasih, cuma dikasih apa? Insting. Makanya kalau manusia berbuat jahat, berbuat zalim itu lebih sesat daripada hewan. Kita ambil contoh seekor singa gitu, seekor harimau yang sangat buas, yang sangat ganas. Dia itu tidak mempunyai hati, tapi dia itu berani nggak membunuh anaknya? Enggak kan, enggak berani. Padahal dia seekor harimau itu, seekor singa itu sangat buas, tapi dia itu tidak berani membunuh anaknya. Tapi manusia mempunyai hati, mempunyai akal pikiran, anak sendiri dibunuh, anak sendiri dipukulin, anak sendiri dilempar. Apalagi habis-habis dari hubungan gelap gitu antara lelaki dan wanita. Setelah melahirkan anaknya dikemanain? Dimasukin ke got, dimasukin ke WC gitu ya, dimasukin ke kardus, dibuang ke sampah. Padahal punya akal pikiran. Anak sendiri dibunuh, anak sendiri dibuang, anak sendiri dicampakkan. Tapi seekor singa, seekor harimau yang tidak mempunyai hati, tidak punya akal pikiran, dia tidak berani membunuh anaknya. Benar enggak? Benar kan? Iya. Seekor singa, seekor harimau yang sangat ganas gitu ya, dia itu belum pernah membunuh anaknya sendiri. Tapi manusia yang punya akal pikiran, punya hati, punya perasaan,
anak sendiri baru lahir langsung dimasukin ke got karena malu, karena hasil hubungan gelap. Anak sendiri dimasukin ke WC, anak sendiri dibuang ke sampah. Terus hatinya dikemanain, akal pikiran malu dong sama hewan. Makanya manusia itu lebih sesat daripada hewan, lebih sesat daripada binatang itu di situ. Nah, kembali lagi ke ayat yang tadi. Kalau manusia itu, Allah menciptakan manusia itu ada tujuannya. Saya ulang lagi, Allah menciptakan jin dan manusia itu ada tujuannya, itu untuk beribadah, untuk mengabdi. Kenapa jin dan manusia itu kebanyakan masuk neraka jahanam? Karena mereka itu mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan yang kedua, mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan yang ketiga itu, mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Makanya mereka itu, jin dan manusia itu banyak yang masuk neraka jahanam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, namanya juga saya masih belajar, kata-katanya belum lancar, dan sekedar berbagi ilmu. Saya teman ingat hadis Rasulullah SAW, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, itu yang membuat saya pengen menyampaikan gitu, walaupun kata-kata saya berpatah-patah. Saya ulangi lagi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Karena kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari hawa nafsu saya pribadi. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan sedunia.